Srok juragan. Nah, ini ada satu Geli Panda lagi juragan. Tahun 2012 Geli Panda yang dulu memang mobil kecil ya. Kecil antik yang mana sangat digemari sama juragan semua. Dan kita bandrol harganya murah. STNK-nya masih hidup tahun 2006, pajak 2022 hanya di 35 aja. Bagaimana kondisinya akan saya buka total kondisi Geli Panda ini yang tentunya dengan jalan-jalan di sekitar area perumahan saja. Kita aja juragan, ikuti terus video saya. Srok. Nah juragan semua, setelah saya coba untuk pakai Geli Panda ini berputar-putar, setelah saya coba memakai Geli Panda ini keliling komplek keliling di perumahan Sukun Pondok Indah, saya bisa ceritakan bagaimana sih kondisinya untuk Geli Panda yang kita jual di harga 35 juta ini. Tapi sebelum saya kasih tahu kondisinya, tadi sudah saya sebutkan juga kepada juragan semua bahwa untuk surat ini STNK-nya hidup pada sampai tahun 2026 dan pajaknya pajaknya ini di tahun 2022. BPKB ready, STNK ready, faktur juga ada semua. Untuk kondisi mobil overall kalau dengan harga 35 menurut saya layak ya. Kenapa kita jual harga 35? Karena juragan masih harus ada beberapa perbaikan yang akan kita sarankan kepada juragan semua. Nah kondisinya bagaimana sih untuk Geli Panda ini? Setelah saya coba naiki untuk Geli Panda ini, yang jelas akan saya kasih paham dulu ya. Mesinnya, kaki-kakinya, interiornya. Kalau masalah bodi nanti di akhir saya akan jelaskan kepada juragan. Yang jelas mobil ini tidak pernah ada bekas laka, tidak juga ada bekas banjir. Nah untuk untuk mesinnya sendiri juragan ya, untuk mesinnya sendiri Geli Panda ini kondisinya normal. Oke, tidak ngobos, terus nggak berebet, jadi enak, mesin enak, gas-gasannya juga enteng. Di mesin enak, cuma untuk koplingnya ya dia agak setengah berat. Menurut saya mataharinya perlu diganti. Kalau kampasnya masih nggak slip, kampas tidak slip. Terus yang kedua di mesin ini ada power steering. Power steeringnya enteng, power steering enteng. Kemarin juga barusan kita isi minyak power steering, cuma kayaknya masuk angin sehingga ada bunyi nguk 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 gitu ya. Tapi entengnya enteng. Cek engine juga nggak nyala, semua sensor normal. Power steering juga nggak ada rembesan, mesin juga sepertinya nggak ada rembesan. Terus stasioner juga aman, ketika di AC juga naik, ketika dimatikan AC dia juga akan turun. Tuh. Untuk AC dingin, AC sangat dingin juragan, cuma dia sudah dimodif ya, putarannya itu ada di bawah setir. Di sini untuk putaran AC-nya, yang di sini tidak bisa ya, knob AC-nya di sini tidak bisa, bisanya hanya yang ada di bawah setir. Tapi AC-nya menggigil. AC-nya menggigil, benar-benar dingin kalau untuk AC-nya. Sehingga di mesin elektrik, apalagi kelistrikan ini tidak ada. Bahkan untuk mirror juga bisa semua ya. Mirror bisa semua, power window. Power window bisa semua. Bel juga bisa. Untuk hazard juga bisa ya. Nah, ratingnya rada ulet-ulet didik lah ratingnya. Insya Allah kelistrikan normal semua, lampu-lampu kabin juga bisa, terus lampu-lampu depan, lampu utama depan, lampu belakang, lampu rem juga bisa semua. Jadi untuk kelistrikan mesin, kelistrikan tadi yang perlu diganti mungkin seperti matahari ya, karena kampasnya juga masih bagus. Tapi kalau untuk getaran mobil juga aman, sehingga engine mountingnya masih saya rasa lumayan, masih cukup bagus ya, tidak jelek-jelek banget. Kalau mesin nggak begitu banyak ragat menurut saya ya, cuma itu tadi aja agak bengung. Kaki-kaki kita akan berbicara kaki-kaki. Kalau kaki-kaki selama saya pakai tadi ya ada bunyi dan bunyinya bunyi normal. Kalau misal mau diservis juga silakan, mungkin garek kompres itu ya, karena rek N-nya nggak bunyi, kayaknya di terot kayaknya, kalau nggak di ball joint ya tadi ada bunyi sedikit, tapi rek N aman. Itu kalau untuk kaki-kaki. Sementara untuk pelek memang kita kasih pelek kering kaleng bawaan dari mobilnya.
Harganya juga murah saya juragan ya, 35 juta aja. Dari kaki-kaki kita ke interior. Kalau interior saya bilang di sini interiornya kondisinya cukup lah ya. Ini sudah kita bersihkan cukup. Di setir ini ada kayak merundul-merundul, terus ini ada lubang satu. Di belakang ini kemarin ini retak ini, tapi kita udah ganti. Frame yang ini untuk yang teman-teman yang punya Geli Panda, kalau misal ini retak ya, retak atau patah atau bagaimana, kita ada ya. Teman-teman bisa pesen di kita di Nidu Garasi. Belakang juga ada, yang sebelah kanan itu nggak ada tutupnya, merupul ya, sama pintu sebelah kanan. Kalau untuk joknya sudah di backlit kulit, joknya udah di backlit kulit, udah kita bersihkan juga. Sementara untuk knop-knop lainnya juga masih utuh ya. Terus audionya masih aduh khusus punyanya Cili. Dan kondisi overall untuk interior saya rasa biasa ya. Kalau untuk mesin tadi cukup, kalau untuk interior biasa. Nah setelah kaki-kaki tadi juga biasa, terus kita akan beranjak ke kaca aman KB. Kaca film nggak ada ya, kaca filmnya ini nggak ada. Terus ini knop-knop ini juga nggak ada. Itu pegangan tangan nggak ada tutupnya. Tapi kalau di harga 35 sih murah ini. 35 sama dengan harganya rock ya BJE ya, udah hampir nih sepeda. Nah juragan, ketika semua sudah saya sampaikan, tinggal satu yang belum saya sampaikan adalah di bagian bodi. Untuk cat kemarin sudah kita poles, dan juragan juga bisa lihat di video kali ini bahwa bodinya masih celing ya, masih bagus. Kita nggak ngecat sama sekali, cuma kita poles saja. Waktu itu kita poles saja. Knalpotnya bocor juragan, kita poles saja. Lampu-lampu depan juga kita poles, lampu belakang juga kita poles, dan tidak ada bekas nabrak. Itu adalah yang paling utama, sehingga bodinya masih utuh, nggak ada keropos juga. Nah mungkin ada beberapa hal yang saya sampaikan juragan tentang Geli Panda ini ya, bahwa tadi saya lihat durasinya juragan ya, durasinya masih 6 menit, kayaknya masih lebih lah saya mau berbicara tentang Geli Panda ini. Nah Geli Panda ini untuk mesinnya itu memang ada beberapa persamaan, ada yang enggak. Kalau seperti electrical, sensor itu memang khusus punyanya Geli Panda. Dan perawatan Geli Panda ini menurut saya gampang-gampang mudah ya. Kalau misal juragan yang kurang telaten dengan mobil, artinya persamaannya pun bagaimana cara mencarinya biasa dibawa ke bengkel. Terus ini biayanya apa mas? Lah dibawa ke tukang spare part, nanti ditanyakan mas cari spare part yang kayak seperti ini punyanya apa, kata spare partnya gitu lah, kita bilang aja saya cari persamaannya mas, kalau ini mobilnya mobil Cinaan. Kalau juragan semua pengen tahu list spare part yang sudah diganti teman-teman itu apa, juragan bisa klik aja di Google ya. Di situ ada banyak list persamaan part yang sudah diberikan atau dilistkan sama teman-teman, sehingga juragan semua bisa langsung download, bisa langsung pakai. Misal seperti kampas kopling, terus matahari dia pakai punya Avanza, dark lager punya Starlet, macam-macam lah banyak. Yang jelas masalah spare part tidak usah dikhawatirkan dan tidak usah dibingungkan, karena ini mobilnya kalau teman-teman memang kreatif di otomotif pasti mudah untuk mencarinya. Tapi kalau yang memang baru ngapunten, artinya belum paham otomotif, saya sarankan bukan di Panda, karena nantinya akan kesulitan ketika ada kerusakan ini cari itu, karena teman-teman tidak tahu gini apa atau spare part di mana, di sini di situ bingung. Tapi kalau semisal gabung di grup Geli, ada grup Geli, meskipun yang baru pun pasti bisa. Jadi apakah yang baru pegang mobil tidak boleh pegang Geli? Boleh, karena kita juga ada grupnya. Itu adalah solusinya. Nah dari kondisi mobil ini overall sudah saya sampaikan kepada juragan semua. Tinggal harganya ya, tadi 35 juta kita jual net dengan kondisi seperti ini. Mau ada yang diperbaiki kita bisa dengan biaya tambahan extra charge gitu ya, bilangnya extra charge. Di harga 35 ini apa yang jenengan dapat mobil beserta surat-suratnya, dan yang jelas ini bukan mobil restorasi, ini adalah mobil yang kita dapat, cuma kita lakukan poles bodi saja. Juragan penasaran dengan mobil ini, juragan bisa datang langsung ke Perumahan Sukun Pondok Indah Blok I nomor 1 atau 2 ya. Perumahan Sukun Pondok Indah Blok I nomor 1 atau 2, Google Map Nidu Garasi 1.
Serok juragan.